Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Ali Fauzan Tanal, dan teman saya, Diana Natasha, akan memberikan penjelasan terkait materi kami, yaitu aspek hukum perseroan terbatas. Nah, langsung saja. Perseroan terbatas atau PT merupakan salah satu bentuk usaha yang diakui di Indonesia. Keberadaannya pun ini menjadi sangat penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, sehingga pemerintah mengeluarkan undang-undang yang khusus untuk mengatur mengenai masalah perseroan terbatas. Yang pertama adalah pengertian PT. Perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksanaan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Selanjutnya, yang kedua adalah sejarah dan perkembangan dasar hukum PT di Indonesia. Perseroan terbatas pertama kali diatur dalam pasal 36 sampai dengan pasal 56 KUHD yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1848. Dan aturan tersebut sekaligus membuktikan bahwa bentuk perseroan terbatas sudah lama dikenal di Indonesia. Pengaturan lain juga terdapat pada pasal 1233 sampai dengan pasal 1356 dan pasal 1618 sampai dengan pasal 1652 KUH Perdata. Pada masa Orde Baru, kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas, yang menjadi lex spesialis dari pengaturan perseroan dalam KUHD dan KUH Perdata. Konsekuensinya, pasal 36 sampai dengan pasal 56 KUHD yang menjadi dasar hukum NV tidak lagi menjadi dasar hukum perseroan terbatas. Meskipun demikian, bagi PT yang telah disahkan sebelum berlakunya undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasarnya, dapat tetap berlaku. Sementara itu, perusahaan yang telah didirikan dan disahkan menurut KUHD harus menyesuaikan diri dalam 2 tahun sejak tanggal berlakunya undang-undang ini. Dan pada era reformasi, kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Hal-hal baru yang diatur dalam undang-undang ini antara lain tanggung jawab sosial dan lingkungan yang merupakan penerapan konsep CSR, perubahan modal perseroan, penegasan tentang tanggung jawab pengurus perseroan, dan pendaftaran perseroan yang sudah memanfaatkan teknologi informasi atau IT, sehingga pendaftaran perseroan sudah dapat dilakukan secara online. Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Selanjutnya, yang ketiga adalah legalitas institusional dan legalitas operasional PT. Legalitas institusional terpenuhi apabila semua persyaratan dan prosedur pendirian usaha sudah dipenuhi dan diikuti oleh perolehan atau pengesahan atau izin dari Kementerian Hukum dan HAM. Sementara itu, yang berhubungan dengan pendaftaran dan perizinan merupakan rangkaian legalitas operasional. Nah, pelaku usaha dan badan usaha yang telah memperoleh legalitas institusional sajalah yang dapat memperoleh legalitas operasional. Perizinan terkait legalitas operasional tersebut biasanya berkaitan erat dengan bidang usaha PT. Misalnya, izin pengelolaan hutan atau hak guna usaha bagi PT yang bergerak di bidang agribisnis atau perkebunan kelapa sawit. Tentu saja izin pengelolaan hutan atau hak guna usaha tersebut tidak dapat diberikan kepada PT yang belum berstatus badan hukum atau yang legalitas institusionalnya belum terpenuhi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh kasus pelanggaran hukum perseroan terbatas. Nah, di sini saya mengambil contoh PT Carrefour Indonesia yang melakukan ekspansi bisnis dengan mengakuisisi PT Alfa Retailindo Tbk. Dengan mengakuisisi 75% saham PT Alfa Retailindo dari Prime Horizon Ltd dan PT Sigmantara. Berdasarkan laporannya masuk ke KPPU,
pangsa pasar Carrefour untuk sektor retail dinilai telah melebihi batas yang dianggap wajar, sehingga berpotensi untuk menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Kasus PT Carrefour tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Nah, yang salah satu aksi perusahaan yang cukup sering dilakukan adalah pengambil alihan atau ekuisisi. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, ini mengatakan bahwa hanya saham yang dapat diambil alih, jadi aset yang lainnya tidak dapat diakuisisi. Dalam sidang KPPU tanggal 4 November 2009, Majelis Komisi menyatakan Carrefour terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 17 ayat 1 dan pasal 25 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 1999 yang memuat ketentuan mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan penguasaan pasar. Sedangkan pada pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 1999 memuat ketentuan terkait dengan posisi dominan. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, KPPU memerintahkan kepada PT Carrefour untuk melepas seluruh saham kepemilikannya sebesar 75% pada PT Alfa Retelindo kepada pihak yang tidak terafiliasi dengan PT Carrefour Indonesia, selambat-lambatnya 1 tahun setelah keputusan ditetapkan. Selain itu, KPPU juga menghukum PT Carrefour Indonesia untuk membayar denda sebesar 25 miliar yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan pelanggaran di bidang persaingan usaha perdagangan, Sekretaris Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Saya Diana Natasha akan melanjutkan materi tentang sumber hukum PT atau perseroan terbatas. Mengenai pendirian PT diatur dalam pasal 7 sampai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Syarat pendirian PT antara lain yang pertama, didirikan oleh 2 orang atau lebih berdasarkan perjanjian. Itu terdapat pada pasal 7 ayat 1. Yang kedua, ada akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, terdapat pada pasal 7 ayat 1. Nah, yang ketiga, setiap pendiri PT harus mengambil bagian saham pada saat perseroannya, kecuali dalam rangka peleburan. Itu terdapat pada pasal 7 ayat 2 dan ayat 3. Yang keempat, ada akta pendirian harus disahkan Menteri Hukum dan HAM dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, terdapat pada pasal 7 ayat 4. Yang kelima, modal dasar minimal 50 juta rupiah dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar. Itu terdapat pada pasal 32 dan pasal 33. Yang terakhir, ada minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris, terdapat pada pasal 92 ayat 3 dan pasal 108 ayat 3. Nah, selanjutnya organ PT. Organ PT ini berarti organisasi yang menyelenggarakan perusahaan PT yang pada dasarnya terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, direksi, dan dewan komisaris. Masing-masing organ memiliki fungsi dan perannya sendiri-sendiri. Secara sederhana, struktur organ PT dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, ada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan undang-undang ini dan atau anggaran dasar. Lalu yang kedua, ada direksi perseroan. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar persidangan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Yang ketiga, ada Dewan Komisaris Perseroan. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Nah, terus kalau prosedur pendirian PT itu ada persiapan, pengajuan nama, dan persetujuan nama dan pendaftaran. Lalu setelah itu untuk syarat pengesahannya itu seperti pembuatan akta, surat keterangan domisili, NPWP atau nomor pokok wajib pajak,
Terus pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI, ya itu. Nah, setelah itu alasan pembubaran PT. Yang pertama ada rapat umum pemegang saham memutuskan pembubaran PT. Yang kedua, karena jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. Yang ketiga, dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Harta pailit PT tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Yang keempat, dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan. Yang kelima, karena harta pailit PT yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang. Atau yang keenam, ada karena dicabutnya izin usaha PT sehingga mewajibkan PT melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terus setelah itu modal PT. Modal PT terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Modal tersebut terbagi atas sekumpulan saham. Saham PT dikeluarkan atas nama pemiliknya atau saham atas nama dengan nilai yang dicantumkan dalam mata uang rupiah. Anggaran dasar PT memuat sekurang-kurangnya yang pertama, nama dan tempat kedudukan PT. Yang kedua, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT. Yang ketiga, jangka waktu berdirinya PT. Yang keempat, besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Yang kelima, jumlah saham, klasifikasi saham, apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada tiap saham, dan nilai nominal tiap saham. Yang keenam, nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris. Yang ketujuh, penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan rapat umum pemegang saham. Yang kedelapan, tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris. Yang kedelapan, tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.